kalau Bapak-Bapak mau berdialog, mudah-mudahan kita saling melakukan pembelajaran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Demikian sekalian kajian yang luar biasa dari makro ke mikro sampai komprehensif. Tanpa mengantar lagi, silakan ada Pak Saukat mau menjawab. Dikumpulin dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mengenai 212 itu ya. Iya. Menurut saya kenapa salah satunya kenapa dia tidak berhasil adalah karena setiap orang ingin masing-masing ingin melakukan gas listrik, tidak mau langsung kepada yang terpusat. Jadi sejak ada semangat 212 itu, setiap daerah membuka populasinya sendiri. Padahal kemampuannya tidak ada. Jadi akhirnya satu demi satu kelompok semua itu. Padahal tadinya saya pernah dengar 212 itu nanti bahkan Astra itu kita beli, nanti Sinarmas itu kita beli. Semangatnya seperti itu. Tetapi faktanya adalah setiap daerah, setiap orang ingin bikin populasi kecil. Nah, bukan mendukung yang terpusat tadi, pusat yang diurus oleh siapa tuh Antonius terus yang lainnya ya. Atau jadi menurut saya itu, jadi karena dia tidak kompak itu, menurut saya itu salah satunya. Nah, kami jadi berhubungan dengan masjid kita, kami mungkin dalam hal air, contoh air, tidak membeli, tidak melakukan investasi sendiri. Kami berusaha menggunakan yang sudah ada, yaitu kami menggunakan produk air dari ACT. Jadi kami tidak, jadi itu salah satunya. Jadi kita tidak melakukan sendiri, kita cukup melakukan yang sudah ada, mungkin jangan melanggar yang sudah ada semakin besar, ya tidak mau mencicil. Nah, yang lainnya adalah saya mengapresiasi istilah yang digunakan oleh Pak Isan tadi bahwa investasi PK. Jadi bukan investasi itu yang saya apresiasi itu. Karena berarti kalau investasi berarti ada korbanan di situ. Jadi memang untuk berbuat baik itu memang kita harus berkorban. Jadi istilah investasi itu sangat saya apresiasi, investasi kebaikan. Karena kita harus berkorban untuk melakukan kebaikan itu. Dan kebenaran. Tidak bisa cuma kebaikan dan kebenaran. Dan kebenaran ya. Dan kebaikan dan kebenaran itu harus menggunakan istilah investasi. Karena harus ada pengembangan untuk melakukan itu. Iya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain Pak, silakan. Bapak sekalian dan Ibu sekalian, jangan bertanya Pak. Jangan cuma bertanya. Bapak boleh bantah. Artinya boleh bertukar pikiran. Sekali lagi Bapak boleh membantah atau boleh menggugurkan apa yang saya sampaikan. Saya terbuka Pak. Saya terbuka karena kita mencari yang terbaik. Kita mencari yang terbaik. Bukan saya yang benar, Bapak yang benar. Tapi mari buat kita bersama. Jadi Bapak boleh menyampaikan. Saya tidak, karena tipikal saya sudah setengah usia saya melakukan pembelajaran ini gitu ya. Setengah usia saya sekarang 63. Setengah usia saya melakukan perjalanan hidup seperti ini, maka buat saya biasa-biasa saja berbeda pendapat. Tapi untuk kebaikan. Jadi tidak menutup diri untuk menjadi terbaik. Itu yang disebut dengan perbedaan itu adalah rahmat. Tapi perbedaan bagaimana yang rahmat? Nah, nanti ini ilmu lagi, Pak. Ini sembarangan nih. Banyak ulama, banyak asatidz menerjemahkan secara serampangan perbedaan pendapat adalah rahmat. Dia nggak ngerti otoritas mana yang bisa begitu gitu, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya. 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 Jadi ini mohon lebih detail supaya kami
Salah nih pulang-pulang Oke. tiba-tiba nggak pakai masker, tapi ilmunya bahaya. Oke. Kalau udah tahu ilmunya, terus nggak pakai pilihan hidup. Iya, betul. Kemudian yang kedua, iya. tentang vaksin itu di video YouTube yang saya gunakan, Iya. saya ikuti Iya. dengan ya banyak dengan Siti Fadilah ya. Kemudian itu selain ada aspek bisnis di dalamnya, ya. ada konspirasi dan lain sebagainya. Kemudian yang sangat menarik bagi saya adalah implan yang kemudian itu untuk memberikan manusia. Nah itu tolong dijelaskan lebih. Oke. Kami juga penasaran. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya ini kalau sampai saya sering tahu itu kan sedikit. Apalagi di akhir sesi sekarang. Nah, kaitannya kekompakan kita ini, kekompakan umat Islam sendiri saat ini, kalau saya lihat informasi maupun yang saya baca semua, termasuk kajian-kajian dari para tokoh, para ulama, termasuk para ahli, itu kan kadang-kadang ini sesama muslim lah. Sesama muslim itu yang saya baca itu tokoh-tokoh yang muslim. Nah sekarang timbul lagi, kalau menurut saya ada orang yang muslim yang sok pahlawan membela umat Islam. Itu saya juga baca. Seperti contohnya tokoh Tiongkok itu nggak tahu ini apa sandiwara untuk 2024 atau gimana. Nah, contoh lagi yang saya menarik lagi, saya baca-baca juga berkaitan dengan koperasi B2 itu di mana-mana koperasi yang mau baru ada kan udah mulai bermunculan. Cuma trennya kita umat Islam sendiri itu tidak mendukung. Itu istilahnya tetap aja berada, walaupun beda 1000 maupun 500 itu kan lebih baik pilih apa tuh yang kemarin Alfa atau Springo gitu. Nah sedangkan kayak di apa tuh toko-toko di mall seperti yang di TikTok itu kan udah jelas muslim. Nah semuanya berhubungan dari kita juga. Yang saya tanyakan ini Pak, berkaitan dengan diombang-ambingkan oleh Presiden umat Islam. Saya juga mohon pencerahannya itu kadang-kadang saya sedikit berselisih gitu, karena jaga-jaga istighfar aja. Misalnya ada beberapa kegiatan umat Islam yang digeser-geser saat ini. Ya kan Pak ya, juga misalnya Idul Adha sudah diadakan. Sedangkan umat Islam ini semuanya banyak saya mengharapkan ada tokoh selevel HRS gitu loh, yang menggerakkan bahwa kita harus akidah kita jangan diombang-ambingkan gitu. Sampai sholat Idul Adha walaupun itu hukumnya sunnah, takutnya ada pihak-pihak yang menghendaki umat Islam ini hari-hari besarnya itu mudah dikendalikan. Tetapi umat Islamnya itu inginnya kurang. Nah itu yang bikin kegiatan. Tapi apa boleh buat? Ya saya ikut-ikut aja. Jadi cuma kalau saya kota, saya aktif Pak, sekeluarga aktif di dua setiap kegiatan itu aktif. Mudah-mudahan dengan niat itu juga memajukan literasi saya juga. Mungkin mohon pencerahannya Pak, jadi seperti vaksin. Sekarang saya kemarin baru sekali merasakan mau masuk mall aja harus scan. Nah terus apa yang Ustaz Yusuf tadi disampaikan, mohon pencerahannya efek dari vaksin itu sendiri. Nggak tahu Pak Ustaz udah vaksin belum? Karena kami juga sudah menjalani apa benar efeknya
2 tahun berikutnya tubuh kita akan melemah. Itu aja Pak. Tapi nggak usah kasih seperti itu. 3 dulu ya. Oh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas singkat aja. Ya. Mohon mungkin Pak Ustadz bisa menyampaikan hikmah dan pembelajaran dari penggunaan Kanban di Afghanistan. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Satu lagi boleh. Ya. Ya, silakan. Akhwatnya boleh, kalau mungkin akhwatnya silakan. Ibu-ibu, setelah ini ibu-ibu boleh. Ya. Pertanyaan yang pertama, sekarang kan sistem ekonomi kan kan dari luar kapitalisme sosial. Sebenarnya Islam itu sesuai dengan yang mana atau atau seperti apa sebenarnya sistem ekonomi dalam Islam itu yang seharusnya kita kembangkan dan kita jadikan sebagai panduan kita dalam bermuamalah ekonomi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tadi sebutkan di awal bahwa modal kebahagiaan kita itu adalah ketidakserakaan termasuk. Iya. Jadi kalau kita bicara yang tadi kita sudah menggulita ya, dia berada di dunia kan. Ya. Kalau kita bicara perang riba itu kan tidak cukup ulama ceramah, tapi juga yang terkuat adalah khusus bagaimana kita mengadopsi sebuah sistem yang kemudian menggugurkan kita ini. Oke. Indonesia itu kan negara yang berbasis Islam, Muslim, kemudian politisi yang Muslim juga banyak, partai Islam juga ada. Kajian tentang ekonomi itu sudah digalakkan dari dulu. Kenapa sampai sekarang bisa menentukan sistem pribadi, sistem ekonomi kita? Bagaimana kajian Pak Teresa terkait dengan sistem negara kita yang Oke. Terima kasih. Yang akhwatnya silakan. Ya. Ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, dari ceramah Bapak, dan dari perkataan dari Bapak-Bapak semua, dan yang terjadi saat ini adalah tadi, kapan Pak muncul ada pemimpin Islam yang bergerak, jangan hanya ceramah, jangan hanya bukan WA di Facebook, di sosmed, kita lihat apa? Dan kalau bergerak, saya siap untuk ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? 7 ya. Satu lagi. Oke. Iya. Ya. Ya. Pemerintah membangun Hollywood yang menggandeng PNN, menggandeng dan dengan seperti itu. Yeah. Itu tujuannya untuk membantu pencuri. Yeah. Nah, sekarang permasalahannya pencuri ini boro-boro bisa mengakses, tidak mengakses ke wisata gitu. Sudah menyediakan seperti itu. Apakah ini sudah setuju sama pencuri atau belum saya tidak tahu. Karena 2 bulan lalu itu. Dan waktu saya diskusi dengan Pak Gita, katanya Agustus kita di awal, Agustus awal itu kita sudah deflasi. Apakah deflasi ini sampai sekarang masih deflasi atau tidak? Iya. Itu satu. Kedua, pelayanan umum formal, bahkan untuk pemberdayaan sekali itu pemerintah mengakui bahwa saya fasilitasi UKM ini yang menggunakan POM. Untuk edukasi para UKM seluruh Indonesia, itu mengedukasi belum izin edar, packaging, belum keuangan finansial. Bagaimana kita menghadapi merah gitu loh? Boro-boro menghadapi merah kita harus bersyukur gitu. Dan syarat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih. Saya jawab dengan yang UMKM dulu. Karena ini sudah saya tulis di 2015 dalam konstruksi menghadapi MEA.
sekalian. Di salah satu pernyataan kepala negara saat itu menghadapinya adalah kalimatnya hingga hari ini masih terngiang-ngiang di telinga saya. Kita tidak perlu takut menghadapi MEA. Dan Desember 2014 itu saya pembicara tunggal di Kementerian Kesehatan dalam konstruksi bagaimana Indonesia 2045. Saya bilang nggak usah jauh-jauh 2045. Yang besok itu saya bilang 2015 MEA ini ngadepin kayak apa. Karena konstruksi yang paling mendasar dalam MEA adalah selain lalu lintas tenaga kerja bebas, MEA itu lalu lintas. Jadi kalau Joko Widodo kemarin melakukan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, sesungguhnya ada basisnya. Basisnya dua. Undang-Undang 17 2003 tentang kebebasan keuangan, yang itu berarti kebebasan investasi, dan Undang-Undang 38 2008 tentang Asian Charter. Dua-duanya itu membebaskan semua. Semua sektor dibebaskan. Jadi tidak ada lagi daftar negatif investasi bahasa sederhananya. Jadi bukan salah kalau saya bilang orang baru ngerti Omnibus Law. No. Ciptaan awal itu dilakukan oleh SBY. Joko Widodo memperkokohnya. Fondasi awalnya sudah dibangun oleh SBY, fondasi awal. Apa itu? Undang-Undang 17 2003 dan Undang-Undang 38 2008. Sudah ada duluan gitu. Nah, kebetulan orang ini nggak ngerti bahwa fondasi ini sudah demikian parah, mencengkeram. Dia tidak perbaiki, malah dia perkokoh, ya sudah, jadilah begitu. Nah, bagaimana konstruksi dengan UMKM? Saya bikin studi banding di buku saya. Ini saya nulis 2 buku soal MEA, jilid 1, jilid 2. Yang paling siap menghadapi MEA dalam konstruksi UMKM itu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Saya ulang, Malaysia, Singapura, dan Thailand itu siap banget siap mereka. Bahkan pada sistem IT-nya mereka siap banget. Mereka betul-betul bisa menarik relasi hubungan hilir hulu, hulu hilir dalam konstruksi keuangan dan IT. Gitu. Indonesia sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Baca buku saya deh kalau nggak. Saya nulisnya 2014 sih. Jadi artinya udah 7 tahun lalu gitu saya melakukan studi ini gitu. Kebetulan saya ketemu menterinya waktu itu, menteri era pertama Joko Widodo ya. Menteri UMKM. Ya saya minta maaf. Ya kualitasnya begitu gimana? Gimana? Sorry aja. Ini betul saya minta maaf. Ya Anda boleh punya jabatan, tapi kalau kompetensi kurang ya sudah. Itu makanya jangan serahkan sesuatu yang bukan ahlinya, akan berantakan jadinya. Dan itu terbukti sesungguhnya. Jadi gitu. Oke, itu masalah yang kita hadapi. Bagaimana sekarang UMKM menyelamatkan dirinya sendiri? 2015 juga saya menyatakan, daya beli ini ambruk loh. Ini masih ditutup-tutupi juga. Enggak kok daya beli enggak ambruk. Lalu saya ngomong, 2015, saya ngomongnya di 3 institusi loh. Saya ngomong di Komisi 11, saya ngomong di DPD, saya ngomong juga di Media Center DPR, saya ngomong juga di beberapa instansi. Ini parah loh. Kalau modelnya kayak gini, kenapa sampai kayak gitu Pak sekalian? Ada indikatornya saat itu. Saya kasih tahu semua Pak. Ini peristiwa ini tidak diamati oleh Indonesia dengan baik. Saya ulang, tidak diamati dengan Indonesia dengan baik. 24 Agustus 2015 terjadi apa yang disebut dengan Black Monday. Apa itu Black Monday? Black Monday adalah sebuah peristiwa di mana satu pasar uang itu dipukul habis-habisan untuk meluluhlantakkan satu kondisi keuangan sebuah negara. Saat itu yang dipukul adalah Shanghai. Bas, dipukul habis-habisan. Kuat dia luar biasa. Rontoklah sejumlah konglomerat Cina. Hanya dalam hitungan jam, karena rontoknya harga saham, mereka kehilangan duit triliunan yuan renminbi. Kena mereka habis-habisan. Yang dituju bukan korporasinya, karena yang dituju oleh Barat adalah state kapitalismenya. BUMN-nya Cina.
Itu artinya kalau BUMN Cina yang dituju adalah berarti cadangan devisanya. Kalau yang dituju cadangan devisanya, berarti yang dituju adalah posisinya, ini struktur perekonomiannya secara menyeluruh gitu loh Pak, perangnya. Jadi Black Monday itu bukan cuma sekedar pada perang nilai tukar, bukan cuma sekedar pada perang harga pasar modal, bukan itu gitu posisinya. Tapi Bapak tahu apa yang terjadi? Cadangan devisa Cina dari 4 turun menjadi 3, sekian triliun US dollar. Tetapi Cina tetap memegang surat berharga Amerika di atas 1 triliun US dollar. Apa artinya? Ini karena pertanyaannya begitu, jadi saya harus jawabnya. Maaf ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Biar Bapak tahu, biar Bapak mengerti bahwa betapa orang Indonesia ngomongnya macam-macam, tapi dia tidak tahu ada perang yang sedang demikian rupa kencangnya gitu posisinya. Dia tetap pegang surat utang Amerika tinggi 1,114 triliun US dollar. Poinnya adalah Cina tetap siap melakukan perang nilai tukar yang disebut oleh Donald Trump sebagai Cina melakukan manipulasi nilai tukar. Nah, manipulasi nilai tukar dalam teori moneter disebut dengan competitive devaluation. Devaluasi nilai bersaing supaya harga barangnya di pasar bersaing. Bapak sekalian, dalam konstruksi UMKM, menanglah Cina menyerang Indonesia karena UMKM-nya ngambil dia kecil-kecil. Kenapa Mas Pion tidak lagi memproduk barang-barang home appliance? Kenapa? Tahu? Karena diserang habis oleh Cina. Kenapa Cina sampai menyerang? Karena mereka mendirikan pabrik di Indonesia. Itu UMKM. Saya kalau sudah sampai kayak gini, mengeluh, ya Allah. Perbankan yang mendukung habis, perbankan bukan hanya perbankan luarnya loh. Perbankan dalam perbankan nasionalnya mendukung habis-habisan. Sementara UMKM Indonesia untuk masuk ke akses itu saja susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Saya alhamdulillah didatangin menteri, ditawarin duit. Bang, ini pinjam 300 miliar. No, gue nggak pakai konstruksi pinjam-meminjam sama gue. Saya bilang, nggak ada pinjam-meminjam sama gue, apalagi pakai basis riba. Enggak, gue nggak terima lo. Gue nggak pakai riba, gue nggak pakai pinjam-meminjam. Lo mau sama gue duduk investasi bareng. Kalau enggak. Gue nggak apa. Di sini kata kuncinya satu, Pak, di ekonomi Islam. Never talking about quantity, but the main resources is quality. Jadi tidak pernah bicara jumlah itu penting. Tapi kualitas, karena kualitas dia akan mengakibatkan jumlah. Disitulah yang disebut dengan pergeseran dari dakwah terbuka menjadi hijrah, hijrah menjadi kital. Dalam perang Badar, perbandingan umat Islam sama musuh berapa banding berapa? 1:3. Dalam perang Khaybar berapa banding berapa? 1:7. Perang Badar 1:3, perang Khaybar 1:7. Itulah kemarin ketika Hamas melawan Israel. Sampai akhirnya dua pihak tetap bercerita tentang Khaybar. Khaybar ada di mana? Afgan. Ketemunya itu, Pak. Jadi kalau kita balik lagi ke tadi kenapa sampai saya kayak gitu, itu bukti cuma betapa pentingnya bicara kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. That's the main point, core-nya, intinya adalah kualitas hidup, kualitas iman, kualitas ketakwaan, Pak. Jadi bukan soal jumlah. Makanya akhirnya Allah bilang, aku berikan kamu kenikmatan mata, aku berikan kamu kenikmatan pendengaran, aku berikan kamu hati. Tapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Dan kamu memang bagian dari yang sampai ada seorang ulama berdoanya, ya Allah ya Tuhan, jadikan aku hambamu yang sedikit itu. Kan ada yang berdoa begitu kan? Itu karena bicaranya pendekatannya adalah kualitas. Pendekatannya kualitas. Loh, bukan akhirnya kita banyak benar, tapi setelah kualitasnya benar. Itu yang saya bilang tadi. Benerin dulu dong imannya sama takwanya. Baru kita nyampe ke level Futuh Makkah, penaklukan dan kejayaan, gitu Pak. Kan tadi saya bicara 6 tingkat kan tadi, tertutup, terbuka, hijrah, kital, Futuh Makkah, penundukan, kejayaan. Kejayaan itu ke-7 karena istiqomah. Kita ada di mana? Kita di level kital. Untuk bisa kital nggak bisa, enggak lo hijrah dulu dong. Berarti pertanyaan berikutnya,
Nggak usah jauh-jauh nanyanya. Level keimanan keluarga kita aja. Nggak usah jauh-jauh nanyanya. Saya ulang Pak, nggak usah jauh-jauh nanyanya. Level keimanan keluarga kita kayak apa? Level ketakwaan keluarga kita kayak apa? Bagaimana kuncinya sederhana? Bagaimana cara keluarga kita memandang soal wa mimma razaqnahum yunfik. Saya naikin sedikit saya naikin. Bagaimana keluarga kita memandang makna silaturahim? Cuma dua apa pertanyaannya? Wa mimma razaqnahum yunfik ini dipahami sama anggota keluarga kita kayak apa? Keluarga kita memahami silaturahim kayak apa? Cuma dua pertanyaannya. Ayat sampai menyatakan, hadis yang menyatakan, kamu harus menyambung silaturahim bagi mereka yang memutusnya. Sampai kayak gitu pentingnya. Subhanallah. Itu konstruksinya tadi ketemunya dengan itu kontemporer umat. Karena dengan silaturahim itu akan muncul nahi mungkar. Karena dengan silaturahim itu akan muncul amar ma'ruf. Gitu loh Pak. Jadi nggak mungkin cuma menjalankan amar ma'ruf tanpa nahi mungkar, nggak mungkin juga nahi mungkar tanpa amar ma'ruf. Jadi dua. Itu karenanya saya bicara investasi. Tadi Bapak hanya bicara kebaikan. Nggak bisa bicara kebaikan. Kalau bicara maaf ya. Kalau bicara paroki, mereka baik. Tapi diikuti dengan pemurtatan kan? Means kebaikan mereka punya motif untuk memurtadkan. Kita enggak, kita bicara tentang yang benar dulu, diikuti dengan kebaikan, enggak kita kemas macam-macam. Balik, jadi kata kuncinya kan panggilan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Pasti begitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Panggil iman itu artinya akdun biqalbi iqrarun bilisan amalan birakan plus al-haq. Kebenaran. Tidak ada tawar-menawar di situ. Itu yang saya bilang, perbedaan itu rahmat bukan pada level hak. Perbedaan itu rahmat pada level strategi, fungsi, dan instrumentasi. Bapak pakai apa Pak handphonenya? Saya pakai iPad, pakai S. Bapak pakai Oppo. Bapak pakai macam-macam deh. Itu kan artinya beda instrumen kan? Iya nggak? Oh, fine, beda instrumen itu biasa-biasa aja. Bapak hari ini ada yang pakai double cabin, ada yang pakai multi-purpose vehicle, ada yang pakai jeep, ada yang pakai sedan, peralatan. Tetapi dalam teori sosiologi dia mencerminkan siapa orang itu naik Pak ke strategi. Jadi bukan cuma sekedar fungsi kajiannya. Waduh. Lama nih kalau saya ngomong ke sini. Artinya sesungguhnya saya ingin mengatakan Bapak, jangan kejebak dengan istilah perbedaan itu rahmat. Ya iya, pada otoritas mana perbedaan itu rahmat? Pada otoritas instrumentasi teknologi, pada instrumentasi fungsi, pada instrumentasi strategi. Tidak pada yang namanya level hak, nilai-nilai. Tidak pada level yang namanya prinsip kaidah. Nggak boleh Pak kita berbeda dalam konstruksi prinsip kaidah. Nggak boleh kita berbeda dalam konstruksi nilai. Nggak boleh. Nggak ada itu posisi. Nah, ketika kita bicara UMKM, suka tidak suka, problem utama UMKM adalah problem tradisional dari zaman Soeharto hingga hari ini tidak bergeser. Masalah sumber daya, masalah manajemen, masalah keuangan, masalah pemasaran. Ya dari dulu ya begitu. Nggak pernah bergeser dia. Disitulah perlu cengkraman pemerintah untuk menyelesaikan 4 masalah itu. Ya dia nggak pernah mengerti ngatasinnya. Ya selesai. Saat yang sama. Saya baru kemarin ngambil contoh 3 negara. Toyota dan Honda itu menarik relasi dari pengusaha kecil sampai ke besarnya hingga hari ini berjalan. Di Indonesia, Astra mencoba memberikan itu ke pihak orang-orang Tegal, tapi yang dikasih cuma bikin knalpot sama bikin kuping-kupingan, yang itu nggak dikasih. Begitu juga namanya Honda, sama. Di negerinya sana mereka bikin relasi dari yang kecil sampai yang besar itu dijamin oleh pemerintah. Kita Coba kalau Anda pergi ke retail modern yang besar, yang sudah menjadi main distributor. Suppliernya dibayar berapa bulan? Halo? 3 bulan. Pak, itu eksploitatif moneter, eksploitatif nilai tukar.
Kenapa pemerintah, emang si pengusaha kecil punya duit berapa sampai bisa dibayar 3 sampai 4 bulan bahkan sampai 6 bulan? Dia duitnya pas-pasan, bahkan nggak punya, kurang. Lo bisa-bisanya si pengusaha besar menikmati moneter 3 sampai dengan 6 bulan. Otaknya kemana? Aduh. Ini kan karena persoalan pemerintah, tidak peduli. Mestinya keluar aturan perdagangan retail modern bahwa pembayaran itu begitu barang sampai yang namanya COD. Bukan CBD, bukan cost before delivery, mestinya sudah cost on delivery. Itu membantu. Maka dia akan naik kelas. Bu, saya kebetulan ngurusin kayak gini tahun 89, berhadapan, sorry. Iya, 89. Saya ngurusin beginian, sampai ke level pembiayaan di BI itu. Saya pengalaman saya. Nggak ada kok, nggak ada kepedulian yang konkret. Nggak ada kepedulian dari yang namanya bagaimana kebijakan, bagaimana strategi, bagaimana kemudian ke fungsi dan ke instrumentasi. Sehingga hampir semua UMKM di Indonesia pada hakikatnya jalan sendiri-sendiri. Dia tidak terbina secara rapi. Kenapa Gunung Kidul, Jogja, itu bisa terjadi? Karena si bupatinya turun nyelesain, sehingga tidak ada tenaga kerja lain bisa masuk di situ dan mereka ngeberesin. Bupatinya berperan. Maka masyarakat Gunung Kidul yang tadinya menjadi, sorry to say ya, menjadi seperti orang-orang suku bangsa lain negeri kita yang mencari tempat lain menjadi, maaf ya, menjadi budak gitu posisinya. Mereka balik ke kampungnya karena kampungnya memberikan pekerjaan luar biasa. Itu terjadi di Gunung Kidul, gitu posisi. Dari negeri yang tadinya tandus, dari kabupaten tadi tandus, dia bisa hidup dengan model begitu. Gitu. Itu contoh. Saya iseng, saya nanya sama anak muda. Anda sebelum ngurusin begini di mana? Saya sempat kerja di Malaysia, Bang, katanya. Berapa lama kerja di Malaysia? Lama saya di Malaysia. Saya di Malaysia 5 tahun. Oh iya. Terus mana lebih enak? Ya kalau di Malaysia duitnya lebih sedikit. Lebih lah dibanding di sini. Tapi saya kan di kampung halaman saya, walaupun saya kurang, saya tetap enak. Enjoy. Jadi mereka nggak masalah walaupun duitnya kurang. Kecuali memang Anda keluar dalam rangka punya keterampilan tinggi dan bersaing keluar gitu posisinya. Kalau Anda keluar cuma sebagai level, sebagai janitor atau sebagai OB atau sebagai istilah saya sebagai operator, udahlah mendingan di kampung sendiri. Itu problem bahwa sesungguhnya tidak ada kepedulian secara struktural dari hulu ke hilir itu nggak ada posisi. Itu yang saya bilang dari zaman Soeharto hingga hari ini UMKM tetap menghadapi 4 masalah. Bagaimana jalan keluarnya? Anda dikasih model. Anda dikasih IT. Saya ngambil contoh tadi Bekasi. Sebenarnya saya kontak yang bikin aplikasinya, tapi tidak jawab. Tadinya saya mau bawa ke Muhajirin supaya Muhajirin juga bikin model kayak gitu, mengaplikasikan di IT-nya gitu ya. Sehingga tadi yang saya bilang, yang 4-5 kebutuhan pokok itu dipenuhi oleh masjid. Masjid ngebina permodalan apakah dengan model wakaf produktif atau dengan model investasi. Pilih, ada 3 model pembiayaan yang bisa dilakukan untuk itu. Jadi bukan hanya pakai sistem wakaf, bukan hanya wakaf produktif, bisa juga tetap investasi biasa. Tapi sekali lagi, tentukan model bisnisnya dengan baik. Dengan begitu menghidupkan UMKM, sampai akhirnya, ini ibu-ibu yang berdaster kok yang bisa survive ini dibanding sama bapak-bapak. Kan sampai dengar kayak gitu kan istilahnya kan? Ini ibu-ibu berdaster kok yang bisa survive. Iya, karena ibu-ibu berdasternya aktif main WA sambil memasarkan produknya, maka barangnya tetap bisa jual ya posisinya. Itu poinnya. Nah, itu kan tapi tidak terbina dengan baik, tidak terorganisasi dengan baik. Nah, masjidlah yang melakukan pembinaan itu sehingga akhirnya mereka tambahan saya yang kedua. Disitulah ekonomi Islam menggunakan model close open circuit system. Saya ulang ya. Close open circuit system. Kalau mau baca, Anda baca bukunya Henry Faisal Nur. Saya bikin pengantar ekonomi Islam menjawab. Kurang lebih ada sekitar 7 halaman. Saya bikin studi banding sistem di situ. Di situ saya nulis lengkap ada sekitar 7 halaman. Karena memang salah satu intensitas saya bikin perbandingan posisi. Saya lanjut, Pak. Kalau begitu ceritanya, maka ya masjid ini lihat aja potensi sekitar di sini. Jadi nggak usah bicara, Bu, nggak usah bicara dulu ke level luar dulu. Kita bicara dulu di masjid ini. Nanti baru kita naik keluar. Di masjid ini kira-kira siapa
masyarakat produsennya yang mau produksi barang. Inventarisasi. Tadi kan saya bilang soal database. Siapa yang butuh? Lihat. Kurang modal tuh. Masjid yang keluarin. Oke, yuk kita bagi hasil. Modal bisnis. Yuk bagi hasil. Masjid yang modalin. Tadi kan mau rezekin saya bilang. Surah Jumaah. Surah Jumaah, mau rezekin buntutnya. Oke, masjid biayain. Jadi masjid bukan cuma sekedar mengatasi mereka yang terjerat riba. Tapi memodalinya pun berani posisi. Saya terjerat riba nih. Iya, yuk beresin. Selesaiin. Lunasin sana, lu tanggung jawab sama gua. Modalnya begini. Ya, atur. Lagi-lagi model bisnisnya, model pelakunya. Jadi artinya banyak gagas yang bisa muncul di sini Pak posisinya. Saya ingin mengatakan ya tadi Al-Baqarah 285 286 itu benar gitu. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ana rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir. Itu benar. Enggak mungkin lo dikasih beban berlebih. Tapi sadar enggak bahwa sesungguhnya kita tuh di situ tadi punya sikap kesiagaan, punya sikap kewaspadaan posisinya. Saya terus terang kemarin malam saya baru tidur jam 4 subuh saya baru tidur kemarin. Dan itu tidak di Jakarta, di luar kota. Nyupir sendiri. Karena saya berhadapan dengan para penipu. Yang terpaksa saya harus sampaikan ke polisi. Ini banyak korban. Korbannya berapa orang? 10 orang. Waduh, saya bilang nggak beres. Ya udah. Saya bilang, oke. Islam mengajukan 2 konsep. Konsep restorasi justice, tahu ya restorasi justice ya? Jadi kalau ada orang dirugikan, misalnya dibunuh, keluarganya bilang, ya saya maafin, kamu ganti rugi sekian. Itu restorasi justice namanya. Ya, dalam hukum pidana namanya restorasi justice. Tapi Islam juga menyatakan, kalau ya tetap hukum, ya udah, saya bilang, pilih konsep yang mana yang mau. Ternyata polisi minta dijalani hukuman posisi begini karena orang terserah saya bilang. Yang penting ini sudah ada korban 10, beres. Saya ingin mengatakan pada Anda, itu saya tekuni juga, saya jalani juga dalam rangka hak-hak yang menegakkan hak kayak gitu posisinya. Kelemahan dalam konstruksi KS 212, kelemahannya bukan sekedar mau jalan sendiri-sendiri. Budek, Pak. Kurang keras apa? Gue ngomong di KS 212 kalau saya ngomong kayak gitu. Budek, Pak. Nggak bisa lah pilih model begitu, bisnis begini. Nggak bisa. Pak, Alfamart, Indomart itu bukan cuma sekedar retail modern. Dia bisnis jaringan. Saya ulang, Pak. Network bisnis yang dipakai oleh Alfamart dan Indomart. Anda kalau coba-coba mainnya namanya barang-barang kebutuhan macam biskuit ini, gimana? Alah kalah deh sama mereka, nggak usah. Lo nggak bakal menang deh. Nggak bakal menang. Anda bikin lagi modal. Jadi jangan coba-coba main retail modern seperti mereka, nggak bakal menang. Anda bisa lihat. Muncul Korea, Ion tahu ya? Ion Mall. Kan pasti ada besar juga kan? Dia bertahan karena memang dia punya konsumen sendiri. Orang Korea nasionalismenya tinggi, yang belanja orang Korea. Itu caranya mereka. Kenapa Korea berkembang di Indonesia? Karena nasionalisme mereka tinggi. Orang Korea itu tidak mau pakai mobil Jepang. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Orang suka salah. Bunuh diri itu lebih tinggi di Jepang. No, bunuh diri itu dalam studi saya tinggi di Korea. Lebih tinggi di Korea. Di balik itu yang ingin saya sampaikan, Bapak sekalian, nggak mungkin Anda main-main retail modern kalau modern. Karena ini kuat luar biasa dari hulu ke hilir dengan networknya. Jadi yang saya bilang network business. Kita nggak punya network mau masuk ke situ. Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali Anda sudah menguasai produksinya, Anda menguasai kemudian distribusinya, Anda jelas siapa konsumennya. Baru deh lo. That's why saya bilang sama Pak, kenapa muhajirin ini penting bicaranya hajat hidup orang banyak. Nggak usah barang-barang retail, nggak usah. Lo nggak bakal menang. Saya kasih tahu Pak. Pak, dia ngambil untung 50 perak aja per unit berani loh Pak.
Rp50 per unit berani. Kenapa? Karena zero inventory cost. Cost pergudangannya 0. Oh gampang tuh zero inventory cost manajemennya. Iya gampang. Lo baru bikin, bisa nggak? Kan nggak bisa. Apa artinya? Dari segi efisiensi itu udah kalah. Kalau dari efisiensi udah kalah di mana? KS212 mana yang harganya lebih murah dibanding Indomaret sama Alfamart? Ayo jawab. Hah? Nggak ada. Itu yang gue bilang budak. Lu gue udah kasih tahu kalau nggak percaya sama gue. Saya ngomong terbuka kok. Saya ngomong di RAT. Bahkan saya ngomong dalam rapat tertutup. Ini loh. Analisis bisnis saya, indeks persaingan itu bukan 4, Pak. Saya punya, kalau saya keluarkan apa yang saya punya, ada 11 item untuk menganalisis indeks persaingan itu. Begini ngelihatnya. Tuh, sampai sekarang salah lo ngelihatnya. Masih juga pakai mode go. Jadi Pak DKM, itu tadi saya wanti-wanti khusus sama Anda. Yang kalimat sepotong. Dari situ keywordnya Pak. Hati-hati. Nah, sekarang kalau Bapak tanya ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam jelas. Nggak bisa semua barang itu dikomersialkan. Emas dengan emas. Perak dengan perak. Gandum dengan gandum. Kurma dengan kurma. Iya. Lalu berikutnya garam dengan garam. Apa artinya? Nggak bisa diperdagangkan bebas. Diatur. Lalu hadis lain menyatakan, Muslim berserikat untuk 3 hal. Apa itu? Tanah, pertanian, api, dan air. Artinya, tanah yang memproduksi untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak tidak boleh diperdagangkan secara komersial. Apa artinya? Tata ruang yang benar. That's why sejak saya pernah menjadi staf ahli menteri, tata ruang itu tidak boleh menjadi hajat hidup orang banyak. Indonesia, tata ruang. Dimakan sama yang namanya raja-raja properti. Mau nggak percaya? Tuh lihat Bekasi, tuh lihat Bandung, tuh lihat Jakarta, tuh lihat Tangerang Selatan. Tangerang Selatan cuma dikuasai 5 perusahaan. Oh sama. Nggak bisa, Pak, tata ruang itu diserahkan ke tangan swasta. Walaupun tetap undang-undangnya menyatakan, undang-undang menyatakan pemerintah, coba kontennya yang nentuin siapa? Isinya yang nentuin siapa? Gimana? Itu ekonomi Islam. Jadi ada prinsip yang dipegang teguh. Tata ruang tidak boleh diserahkan ke publik, air tidak boleh diperdagangkan. Karena itu undang-undang sumber daya air di Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Tapi kan nggak ada tindak lanjutnya. Karena ketakutan investasi lari. Gitu. Begitu juga yang namanya api, istilah hadisnya. Hadis riwayat Ahmad ya. Apa ini maksud dengan api? Energi. Nggak boleh. Jadi Pertamax, Pertalite, listrik, nggak boleh di pasar bebas, nggak berlaku komersial, Pak. Jadi selain tadi soal garam dengan garam, gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak, segala macam, kurma dengan kurma, tambahan lagi ada beberapa. Itu dalam tulisan saya. Berikutnya tadi dalam kerangka sistem, Anda menerapkan tidak ada riba, jujur, tidak boleh serakah, tidak ada persepsi, diperdagangkan halalan thayyiban. Nah, menarik sampai dengan halalan thayyiban. Anda suka makan ikan. Ikannya ikan mas atau ikan nila. Tapi ikan nila dalam empang yang makan kotoran manusia. Itu thayyib nggak? Halal dia tapi tidak thayyib. Itu contoh sederhana aja. Halal dia tapi tidak thayyib. Sampai seperti itu permintaan Islam. Artinya sesuatu yang kita konsumsi itu harus maka mata, telinga, hati harus menggunakan konsumsi yang juga thayyib mestinya. Jadi jangan melihat mata kita nggak boleh tuh Pak. Subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Ini yang lelaki nih. Kan sering sekali kita sekarang ngelihat perempuan bangga pakai hot pants.
Hah? Begitu masuk si Cina itu, Cina itu kan perilakunya pakainya hot pants, betul? Ya Allah ya Tuhanku, subhanallah. Timbul pepatah lelaki, dilihat dosa, nggak dilihat rugi, kan gitu katanya. Kan aduh subhanallah. Tapi begitulah tantangannya itu. Begitu juga yang perempuan sama. Ngelihat anak-anak yang pakai pakaian ketat kayak gitu-gitu, yang lelaki itu kan sama kuncinya. Begitu juga pendengaran kita, apalagi pakai HP, subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Tantangannya luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa pada konstruksi ekonomi Islam, dia bukan hanya bicara tentang sesuatu yang bisa dikonsumsi. Menentukan konsumsi itu sampai kemudian halal dan thayyib, menentukan 3 struktur, Pak. Saya ulang, 3 struktur. Pertama, lambung. Jika masuk makanan yang halal thayyib, lambung mengatakan, nikmat aku mengolahnya. Tapi begitu miskin makanan yang tidak jelas halal thayyibannya, gelisah dia, ragu dia mengolahnya. Tapi begitu masuk makanan yang haram, dia menderita mengolahnya. Itu makanya setiap mereka yang suka makan makanan haram, ujungnya sakitnya luar biasa. Saya ambil contoh pemakan babi. Saya nggak usah sebutin namanya ya. Karena orang kaya, inisialnya juga nggak boleh. Nah, karena ini menurut saya ini menjadi bukti betapa kenapa Allah melarang makan makanan yang tidak halal dan tidak thayyib. Si Cina satu ini adalah salah satu pemilik industri properti di Indonesia. Pemilik industri properti Indonesia, si Cina satu ini. Dia main riba, dia main macam-macam. Dia terserang, stroke. Di Indonesia dianggap tidak memadai, maka berobatlah dia ke Singapura. Blah. Wah, di Singapura dia diobati di National University of Singapore, diobati macam-macam posisinya. Kalau dia sembuh sedikit, dia pasti makan B2. Sembuh enak kembali makan B2. Dan pokoknya makannya B2, dia sering makan B2. Bapak sekalian, B2 itu selnya sudah sel tidak sehat. Jadi kalau pakai bentuk sel yang hidup dengan single cell itu posisinya, dia sudah Bapak lihat perilaku babi di oh enggak, sekarang bersih. Betul, bersih. Bapak sekalian, Cina itu mengimpor babi dari Amerika loh, Pak. Saya ulang, Bapak. Salah satu bentuk perdagangan Cina dengan Amerika, Cina itu mengimpor kebutuhan babinya dari Amerika, salah satunya. Karena peternakan babi di Amerika itu luar biasa diimpor. Dan peternakan babi di Amerika itu bersih. Bersih, Pak. Sebagaimana mereka beternak sapi. Bersih. Luar biasa posisinya. Tetapi tetap ada perilakunya yang nggak beres. Ada perilaku bab. Itu yang dicegah di situ. Ada komponen lain yang manusia tidak tahu pada 2 binatang yang dilarang itu utamanya. Pada anjing dan pada babi. Bapak tahu air liur anjing dahsyatnya kayak apa. Tapi perilakunya juga kan diambil. Jadi artinya pada konstruksi begitu, kalau kita mau lihat lebih dalam, Bapak, ini karena pertanyaannya luas ya, jadi saya harus menjawab sampai kayak gini. Dia terganggu, Pak, selnya. Kalau dia terganggu selnya, Pak, dia terganggu susunan sarafnya. Kalau dia terganggu susunan sarafnya, dia terganggu ototnya. Kalau sudah yang namanya mengganggu sel, mengganggu susunan saraf, mengganggu otot, ya sudahlah. Pasti sakit orang, Pak. Pasti. Anda bertanya pada saya soal masker sama soal ini misalnya. Pak, saya ngebalik bukan mensanain corpore sano. Kalau gitu Islam gimana temanya? Islam temanya gimana? Dalam jiwa, dalam pikiran sehat terdapat tubuh yang sehat. Bukan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terbalik. Kalau tubuhnya dulu Anda bicara pendekatannya materialisme.
Islam tidak melakukan pendekatan materialisme, Islam melakukan pendekatan imbang. Itu nanti saya jawab dalam konstruksi kayak gini, dalam konstruksi bagaimana Taliban. Islam melakukan keseimbangan pendekatan kejiwaan dengan pendekatan tubuh. Tapi dimulai dengan pikiran. Karena itu Bapak sekalian, sejak balita kita diajarkan agar anak-anak ditanamkan keimanan. Itulah yang terjadi pada Rasulullah. Di bawah 5 tahun dadanya dibedah. Cek sih keimanan. Kan gitu Pak. Sebelum jadi Rasul, dia mendapat wujud konkret. Al-Amin. Apa artinya? Kan perilaku. Jadi ketemu al-imanu, aqdun biqalbi, iqrarun bilisan. Imannya benar, kata-katanya benar, tindakannya lurus. Ketemu dapat al-Amin. Itu tidak bisa terjadi seketika Pak. Kalau tidak terbina dari yang namanya, maaf. Sejak hubungan intim. Sejak hubungan intim. Hubungan intimnya benar, selama dalam perut benar, balitanya benar, remajanya benar, dapat dia kayak gitu. Nah, kalau dia benar dalam jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat, maka kata kuncinya adalah O2 yang masuk itu dibutuhkan dalam tubuh itu di darah dan di kepala. Di darah, kandungan darah itu kandungan O2-nya mesti cukup sehingga O2-nya mesti melekat langsung dalam darah. C19 dengan obatnya bahkan beberapa apalagi sudah menggunakan itu terpisah. Handphone 5G relasinya adalah dia memisahkan ikatan darah O2 terpisah. Itu 5G. Itu karenanya orang-orang yang terkena COVID dan tetap menggunakan handphone 5G, yang terkena pertama unsurnya sesungguhnya bukan fisiknya, tapi psikologinya. Itu karenanya mereka yang terkena C19 dan kemudian divaksin berikutnya dan dibawa ke rumah sakit, 80% meninggal. Karena yang dipukul adalah psikologinya. Itu yang saya bilang sebagai fear industrial, angry industrial, anxiety industrial. Dipukul habis posisinya. Fisiknya, darahnya tidak lagi mampu mengikat O2. Psikologisnya terpukul habis-habisan, mati. Gimana? Itu logikanya. Nah, pentingnya kita membuka itu karena seluruh O2 yang masuk bersama nitrogen dan tempat lain-lain itu dalam rangka konsumsi ke dalam darah dan dalam rangka konsumsi ke otak. Pak, kalau otak kurang O2 dan zat lainnya, pusing nggak? Pusing. Kalau Anda naik motor pakai masker silakan. Kenapa sampai saya ke masjid saya nyaris tidak pernah menggunakan masker? Karena masjid tempat termulia, masa sih masjid tempat kotor? Itu logika saya, sederhana aja. Jadi saya yakini masjid sebagai tempat termulia, tempat terbersih, maka saya tidak pernah menggunakan masker di masjid, gitu Pak. Logikanya. Kenapa? Karena jiwa saya, pikiran saya basisnya sana. Maka saya pegang tadi wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Gitu posisinya. Inna sholati wa nusuki wa. Loh, kenapa saya mesti takut? Enggak dong, lepas. Ini saudara gua percaya dia sehat. Ini saudara gua nggak bakal cemas sama dia. Ini saudara gua nggak akan peduli sama dia. Lu tetap saudara gua, maka lu kalau saya tetapnya namanya sholat berdampingan. Dalam bahasa saya, Anda tunduk pada protokolnya Yahudi atau Anda tunduk pada protokol Rasulullah? Pilih. Oh, ngomongnya wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslim wa ma ana minal muslim inna sholati. Tapi kelakuannya protokol Yahudi. Gimana? Bacanya itu, perilakunya Yahudi. Enggak, imannya enggak beres dong. Sederhana, Pak.
Oke. Pak, basis Bapak adalah ati'i Allah, wa ati'i Rasul, wa ulil amri minkum. Saya tanya sama Bapak, kenapa di depan wa ulil amri minkum tidak ada kata-kata ati'u? Kenapa, Pak? Sekarang saya tanya sama Bapak. Saya punya datanya, Pak. Saya punya referensinya. Saya punya buktinya. Saya tahu si A kenapa duduk jadi menteri di situ, latar belakang. Pak Ihsanuddin Nursi, Pak. Saya tahu. Lu duduk di situ, gue tahu. Lu duduk di situ, gue tahu. Jadi yang ingin saya sampaikan pada Bapak, satu hal, Pak. Karena ibda bin nafsi dimulai dari diri sendiri. Itu berpijak pada posisi perang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kata kuncinya adalah kemampuan Anda mengelola ilmu rasa, ilmu pikiran, ilmu tindakan. Ilmu rasa dimulai dengan Allahumma inni as'aluka yakinan shadiqan wa imanan daimah. Anda berdoa begitu nggak? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Bagaimana Anda minta selamat dalam dunia? Kalau Anda tidak memanage kalbu Anda dengan benar, kalau tidak memanage pikiran Anda dengan benar. Sementara informasi mereka tunduk pada sebuah sistem dunia, yang sistem dunia itu adalah pada hakikatnya globalis. Yang globalis itu pada hakikatnya mendikte. Saya menyebut, Pak, ke sebuah negara tidak mau tunduk pada sistem global, dihajar lewat yang namanya modal dejakal. Bukan kata Ihsanuddin Nursi, Pak. Kalau warga negaranya nggak mau, pakai polisi, Pak. Itu bukan kata saya, Pak. Bukan kata saya. Mereka yang ngomong. Saya cuma menyampaikan, ini strategi lo gue bongkar ya. Gue kasih tahu nih strategi lo nih. Nih strategi lo begini. Diem mereka. Iya, dia bener. Di situ Taliban menang. Di situ Taliban menang. Jadi saya tidak jawab satu persatu ya Pak ya. Di situ Taliban menang. Tadi saya bilang, di gua yang mereka buat, yang panjangnya bisa ratus sampai kilometer, mereka membina anak-anak kecil itu dalam prinsip Iqra. Satu kata kuncinya, mereka tidak bersedia menjadi pengkhianat. Kendati pengkhianat kalbu, Pak. Apalagi menjadi pengkhianat pikiran, apalagi menjadi pengkhianat tindakan. Pengkhianat kalbu aja mereka tidak bersedia, Pak. Subhanallah, astagfirullah, gimana kemudian Allah tidak memenangkan? Tadi di ayat lain menyatakan, jika kamu sungguh beriman dan bertakwa, maka akan aku berikan keberkahan bagi negerimu. Dan aku tambahkan keberkahan itu. Maka balik-balik lagi, kita uji iman kita deh. Oh enggak, saya masih patuh pada pemimpin saya. Pemimpin lo itu dalam rangka menjalankan sistem globalis yang mendiktekan materialisme, atau kemudian dalam rangka mendiktekan kebenaran dan kebaikan. Itu Pak pertanyaannya. Itu aja pertanyaannya. Ya saya kan bagian dari sebuah masyarakat besar. Iya, tadi kalau masyarakat besarnya tersesat, Anda ikut. Anda ikut. Terserah, pilihannya di Anda. Tadi hidup adalah pilihan. Ya kalau Anda mau menjadi bagian masyarakat besar, berarti Anda kemudian kejebak dalam posisi kebenaran adalah soal jumlah. Padahal Al-Quran mengatakan kebenaran bukan soal jumlah. Banyak Pak ayat yang menyatakan kamu tuh cuma yang kecil. Banyak ayatnya. Pak saya belum mendetailkan tadi tiap tahap tuh. Yang 6 tahap tadi tuh belum saya detailkan. Saya cuma bikin langsung saya lompat dari posisi hijrah ke kita. Belum saya detailkan bagaimana Futuh Mekahnya, bagaimana penaklukan, bagaimana kejayaan. Nah,
Bapak boleh kok berada di tempat-tempat tertentu tunduk pada masker dalam rangka menghormati hubungan satu sama lain. Saya juga lakukan. Jadi saya lakukan itu bukan tidak dalam rangka, saya lakukan. Tapi dalam konstruksi di mana saya bisa berbagi dalam pengetahuan itu saya lakukan juga. Jadi artinya relasi protokol kesehatan itu kita lakukan dalam rangka hubungan sosial. Tidak dalam rangka hubungan prinsip. Jadi dalam posisi tertentu, ya saya mesti mengamankan diri. Ya sudah, konstruksi hubungan sosialnya terjadi. Sampai di sini, Pak ya. Sudah jam 7. Sampai di sini saya akan menyatakan sesuatu yang terakhir, Pak. Ketika Francis Fukuyama menulis The Great Disruption, Francis Fukuyama hanya menyatakan masyarakat Amerika luluh lantak karena modal sosialnya berantakan. Hanya dalam hitungan waktu, tidak sampai satu generasi, berantakan itu jadi bukti. Stiglitz menulisnya sebagai the price of inequality, harga sebuah ketimpangan. Di dalam buku itu, Stiglitz menyatakan, ketimpangan di Amerika stadium 4. Di dalam buku itu, Stiglitz menceritakan, rasisme sudah kanker stadium 4. Research yang dibikin oleh SDG, Sustainable Development Goals, Jeffrey Sach dan kawan-kawan membuktikan Amerika adalah masyarakatnya penderita mental disorder. Itu bukan kata saya. Lalu Jeffrey Sach menulis The Price of Civilization, harga sebuah peradaban. Ditulis lagi oleh Thomas Piketty, The Capital of the 21st Century. Produknya 1% menguasai 99%. Di Indonesia masih mendingan sedikit, 4% menguasai, masih mendingan dikit. Apa poinnya? Poinnya sejumlah masyarakat Indonesia masih tetap berbangga jika berkiblat ke Washington dan ke New York. Subhanallah, astagfirullah, saya ingin mengatakan, saya tidak sedang bicara di Muhajirin. Ihsanuddin Nursi bicara seperti ini sejak saya menjadi pejabat di negeri ini. Saya pernah punya jabatan 4 kali di level, bukan level biasa. Dan saya tidak menyatakan itu secara tertutup, saya bisa terbuka. Bukan saya tidak di-approach oleh kedutaan besar bergengsi, saya di-approach. Tapi saya tidak mau. Ketika semua teman-teman saya terima di-approach, saya bilang, saya tidak. Walaupun saya sendiri, Pak. Dan saya buktikan bahwa sendiri saya adalah tadi, saya sedang berinvestasi kebenaran dan kebaikan. Saya yakini itu, Pak. Maka keluarlah buku saya, Bangsa Terbelah. Yang selling rate-nya alhamdulillah 88%. Yang menjadi nomor 1 dari seluruh buku terbaik selama berbulan-bulan di toko buku ternama. Saya sedang menulis terakhir ini solusi atas dominasi. Tapi saya umumkan sekarang, Pak, solusi atas dominasi saya jawabannya Al-Quran dan hadis. Dimulai dengan Al-Araf 172. Qalu bala sahidna. Sebelumnya apa? Alastu rabbikum. Jadi ketika yang namanya nutfah ketemu, ngebentuk dia, terjadi dia segumpal darah, terjadi segumpal daging, dan kemudian ngebentuk tulang, dibungkus lagi, lalu kemudian dihembuskan pertama kali ruhnya. Apa kata-kata pertamanya? Alastu rabbikum. Lanjutnya, qalu bala sahidna. Allah meminta Anda konsisten melakukan perjanjian misakon gorizok. Saya ulang, Pak. Saya ulang, Pak. Kalimat ini penting sekali, Pak. Sederhana, tapi penting luar biasa. Ketika Anda menyatakan, Alastu rabbikum, qalu bala sahidna, Allah menuntut Anda istiqomah sampai dengan la ilaha illallah. Sehebat itu permintaan.
tadi wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Konsisten nggak tuh? Konsisten, Pak. Alastu rabbikum qalu bala sahidna wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Konsisten dia. Konsisten lagi berikutnya. Subhanallazi asra bi abdihi. Dia gunakan abdihi istilahnya, Pak. Dia gunakan abdihi, subhanallah. Pengabdi kan berarti? Pengabdi bukan? Pengabdi dong istilahnya. Orang dia menggunakan abdihi kok. Pengabdi kepada apa? Kepada ajarannya, kepada ketentuan-ketentuannya. Dia gunakan subhanallazi asra bi abdihi minal laili minal masjidil haram wa masjidil aqsa. Surat apa itu, Pak? Al-Isra. Dia menggunakan istilah abdi. Allah menggunakan istilah abdihi. Ya Allah itu. Permohonan untuk tepatnya anjuran untuk istiqomahnya. Saya sudah menyatakan tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai saya tutup akhir hayat, istiqomah ini tetap bisa dijalankan. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin kembali dengan husnul khotimah. Kalau saya enggak itu, Pak, doa saya. Tidak hanya itu. Saya minta saya tutup usia saya dalam fisabilillah. Karena saya sadari perang itu adalah perang abadi. Kenapa? Karena Allah menyetujui permintaan setan. Apa permintaan setan? Apa? Akan mengganggu umatmu sampai dengan Allah bilang, Rab, kata setan, izinkan aku mengganggu umatmu bagi mereka yang mengambil jarak. Tuhan bilang, go. Itu artinya apa? Perangnya abadi. Maka kitalnya itu diterjemahkan oleh Rasulullah dengan perang paling hebat adalah perang melawan hawa nafsu. Itu artinya ketika perang hawa nafsu, nafsunya di mana? Ya tadi, nafsu itu relasi antara kolbu dengan pikiran yang berwujud pada tindakan. Ya tergantung kita mau menangkan apa enggak. Pak, Bu, jangan bersedih kalau kalah perang melawan hawa nafsu. Tapi segera istighfar dan bangkit. Itu rumusnya. Tidak ada manusia yang selalu menjadi pemenang. Saya ulang, Pak, tidak ada manusia yang selalu menjadi pemenang. Selalu akan jatuh bangun. Justru pada saat jatuh itulah Allah sedang menguji keimanan kita. Supaya ternyata kualitas. Pak, ini saya alami. Subhanallah, astagfirullah, saya alami. Dipukul. Nggak butuh. Jangan memohon pertolongan orang lain untuk bangkit, Pak. Saya ulang, Pak. Jangan memohon pertolongan lain. Hanya pada Allah kita mohon pertolongan. Segera kita istighfar dan muncul bangkit. Kenapa? Karena inner motif itu lebih hebat dari outer motif. Ngerti maksud saya, Pak? Inner yang muncul, semangat yang muncul, innal a'malu binniyah dari dalam yang muncul itu jauh lebih hebat daripada niat yang muncul karena distimulasi oleh pihak lain. Itulah ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itulah ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itulah ucapan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika. Allahumma inna nas'aluka ridho. Saya tanya Bapak, bagaimana ridho Allah bisa turun kalau Anda sendiri nggak ridho pada tantangan yang terjadi pada diri Anda? Ngerti maksud saya nggak? Anda dikasih beban nih, jatuh kan? Jatuh kan? Anda nggak ridho, bisa bangkit nggak? Ridho Allah turun nggak? Ridho dulu kita pada yang namanya tantangan dan perjuangan yang diberikan pada Allah. Ridho dulu kita. Anda nggak bisa mendapat ridho Allah kalau Anda tidak meridho atas posisi tantangan yang Anda terima. Nggak bakal turun itu, Pak. Saya terus terang, begitu juga ekonomi sama. Anda nggak akan pernah berhasil kalau Anda tidak pernah kemudian ikhlas menjalankan itu. Makanya saya bilang, pengurusnya selesai dulu sama dirinya sendiri, nggak bisa enggak, mesti selesai sama dirinya sendiri, nggak bisa itu kalau enggak, tingkat keikhlasan sedemikian tinggi. Nah, lalu ketika ibu tadi minta turun, saya siap, Bu.
Ketika Muhammad hijrah, Muhammad atas perintah. Ketika Muhammad perang Badar, perang Uhud, dan perang yang lain, itu atas perintah. Hanya beberapa, dari 100 sekian perang, hanya beberapa Muhammad Rasulullah dan sahabat yang memulai. Hanya karena memang Yahudinya berlebihan. Dan kemudian mereka memerang. Dan itu pernah kejadian pada perang Uhud. Serang, tapi kemudian bertahan habis-habisan. Nah, saya ingin mengatakan begini. Yang pertama kali penting dilakukan bagi kita adalah melakukan pertahanan diri. Dan pertahanan diri yang paling penting saya setuju pada Muhajirin. Jadikan masjid ini sebagai sentra sosial dan bisnis. Sentra sosialnya adalah lakukan pendidikan dengan baik di masjid ini. Lakukan dengan baik, ikuti Siratul Nabawiyah pendidikannya, Pak. Jadi modalnya betul-betul modal Iqra. Betul-betul penuh dengan modal Iqra. Itu yang saya sebut sebagai sentra sosial. Sentra sosialnya ada dua sentra sosial, Pak. Pendidikan dan kesehatan posisinya. Satu. Yang kedua, tadi sentra bisnisnya ikuti model Utsman bin Affan posisinya. Nah, modal sosial yang sudah saya sampaikan tadi di dalam tes disertasi saya itu ada 5, Pak. Yang pertama nilainya beres. Saya ulang, Pak. Yang pertama nilainya beres, value sistemnya beres. Kalau value sistemnya masih modal Indonesia, ada Undang-Undang Dasar 45 yang sudah bukan lagi Undang-Undang Dasar 45 sebagai pedoman, itu nggak beres nilainya. Udah lu amandemen kok, dan berantakan amandemennya mesti juga lu bilang undang. Saya nggak ngomong sekarang, Pak. Saya ngomong 2001. Dan saya tidak hanya ngomong pada Bapak. Ketika Amin Rais menjadi ketua MPR, sudah saya ingatkan baik-baik. Saya, maaf ya, maaf kalau saya ngomong. Karena ini saya bicara pengalaman diri saya. Saya ingatkan Mas Amin, ini salah loh. Ini salah loh. Bapak, bahkan pada almarhum yang ikut mendukung amandemen itu, Anda salah loh. Jadi artinya nilainya nggak boleh campur. Pak, kenapa sampai hadis menyebut, syirik itu yang paling kecilnya dan demikian gelap gulitanya. Ibarat semut di atas batu hitam dalam suasana gelap gulita. Begitulah kesyirikan itu bisa terjadi. Apa artinya? Dia bisa sangat rapi, terselubung gitu, Pak. Jadi nilainya benar, komitmennya benar. Yang ketiga, bangun hubungan kepercayaan satu sama lain. Trust each other. Artinya kejujuran tegakkan posisi. Yang keempat posisinya, kalau pakai bahasa sana social network, kalau pakai bahasa kita silaturahim. Jangan hentikan silaturahim di masjid ini. Kalau mungkin jangan hanya hari Sabtu, naikin lagi frekuensinya. Ya, jangan cuma hari Sabtu pagi, naikin lagi frekuensi. Mungkin tambah dengan Minggu. Minggunya mungkin ibu-ibu yang nyiapin, sambil siapin masakan, kita makan bersama. Atau mungkin makan bersama di malam Jumat, setelah baca Yasin, setelah baca Kahfi. Misalnya gitu loh. Makan bersamanya itu setelah maghrib, menjelang Isya, kita ngobrol gitu posisi. Jadi naikin silaturahim. Yang terakhir, yang ilmunya tidak ada di Barat. Kepemimpinan. Jadi Barat mengenal modal sosial cuma 4. Nilai, komitmen, trust, social network atau silaturahim. Saya ulang, value, komitmen, trust, social network. Dalam bahasa kita, nilai-nilai,
komitmen, jujur, silaturahim. Temuan saya yang kelima penting, kepemimpinan. Jadi 5. Semua ini bisa kita lakukan, kita tetap bisa melakukan pertahanan, wujudnya seperti di Taliban. Taliban itu, selain model pendidikan yang benar dilakukan, model ekonominya tetap bertahan, tidak pernah menggadaikan rasa, pikiran, dan tindakan, kemungkinannya mereka pegang. Kata kunci dari modal sosial ini adalah konsistensi antara ilmu rasa, ilmu tindakan, dan ilmu pikiran, dan ilmu tindakan. Apa itu ilmu rasa? Apa itu ilmu rasa? Bapak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih walaupun Bapak memberi. Ngerti maksud saya nggak? Ketika Anda menyerahkan bantuan pada fakir miskin, itu bantuan itu hak Anda atau kewajiban Anda? Hah? Oh benar, kewajiban. Kalau kewajiban Anda mesti ngapain jadinya? Ngucapin terima kasih ya. Bukan dia ngucapin terima kasih, kita ngucapin terima kasih. Karena itu memang hak dia, itu kewajiban kita. Beda banget tuh Pak. Dan kalau bisa, betul-betul menerapkan prinsip tangan kiri nggak tahu. Apa motifnya? Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Apa motifnya Pak? 2 Pak. 2 motifnya. Secara tidak langsung, ketika hadis menyatakan berikan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, dampaknya 2. Anda rendah hati, berbeda tuh. Anda rendah hati. Yang kedua yang terpenting, Anda tetap menjaga kehormatan orang yang menerimanya. Ketika Anda sedang menjaga kehormatan orang yang menerimanya, yang sesungguhnya terhormat menjadi siapa? Siapanya Pak yang jadi benar Bapak. Itu dampak Pak. Itu tidak perlu Bapak ciptakan. Itu terjadi dengan sendiri. Sekali lagi saya bilang sama Bapak, ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kuluna malah taf'alun. Lakukan aja, dah. Terus aja dulu. Kalau perlu datengin, kalau perlu ya udah kasih aja lewat orang. Ya kasih, selesai. Tanpa perlu harus kita umumkan. Gua tuh yang nggak perlu, nggak ada urusan gitu. Itu Pak. Posisinya ya. Jadi di value-nya itu dengan posisinya begitu. Di komitmennya tetap dipenuhi, silaturahimnya trustnya dijaga, kepemimpinan ada. Nah, jika itu terus-menerus istiqomah kita lakukan, saya berkeyakinan kekuatan untuk bangkit itu tidak perlu digembar-gemborkan. Saya punya pepatah begini, nih Bu. Sekali lagi ini saya jalanin. Ketika saya diundang oleh seorang tertinggi di negeri ini, gitu. Saya nggak usah sebut ya. Kalimat saya adalah, I got my position because my achievement. Ngerti maksud saya Pak? Ngerti nggak maksud saya? I got my position because my achievement. Apa artinya Pak? Saya tidak mencari kekuasaan. Kekuasaan saya dapat karena saya berprestasi, bukan karena saya buruk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar bin Khattab, saya tidak tahu pada riwayat Utsman dan Ali, tidak pernah memberikan jabatan pada sahabat yang memintanya. Dari cerita Rasulullah sampai dengan minimal cerita Ali bin Abi Thalib, saya tidak tahu setelah Ali bin Abi Thalib karena saya belum belajar. Seluruh jabatan yang mereka pegang bukan karena mereka memburunya. Keributan Hasan dengan Muawiyah karena Muawiyah menghendakinya. Karena Muawiyah menghendaki jabatan, dan karena itu terus-menerus menjadi keributan. Jadi Pak, saya
Ketika saya pun menjadi pejabat negara, bukan saya menghendaki. Saya ingin mengatakan bahwa Pak, raihlah jabatan, tapi karena memang Anda berprestasi. Kenapa Pak? Karena kenikmatan jabatan bukan pada saat Anda menjabat, tapi setelah Anda tidak menjabat. Kalau dalam kehidupan artinya apa? Kenikmatan hidup bukan pada saat hidup, tapi setelah hidup. Gitu loh Pak. Makanya Allahumma inna na'udzubika fitnatiyaya wa fitnatil qabri. Allahumma inni a'udzubika ajabinar wa ajabil qabri. Artinya apa? Kenikmatan setelah kematian yang penting. Dalam kehidupan sekarang apa? Konkretnya, setelah menjabat Anda menikmati saya. Saya sudah pensiun 2004 dari jabatan public official sejak 2004. Artinya sudah berapa tahun? 17 tahun. Saya nikmati. Saya nikmati, Pak. Luar biasa saya nikmati. Nah, saya kira saya sudah menjawab beberapa pertanyaan. Gitu ya. Kalau kurang nanti dalam kesempatan lain, mungkin 3 bulan lagi atau berapa bulan lagi saya boleh datang lagi ke sini. Kita berbagi lagi karena beberapa hal yang kaitan dengan vaksin. Nanti kalau saya cerita vaksin panjang Pak, karena saya akan mengurai ingredient-nya. Saya akan mengurai komposisinya. Jadi tidak sembarang sekedar saya saya akan kenapa vaksin itu? Saya akan mengurai ingredient-nya. Jadi kan kalau baca obat, kan Anda tahu kan komposisi obat itu. Nah, saya akan mengurai itu. Apalagi berkaitan dengan posisi yang dicangkoknya. Yang disuntikannya terus menjadi bentuk implan, cangkokan. Yang pernah dinyatakan secara terbuka 2018 oleh Bappenas. Nanti manusia akan dicangkokkan sesuatu misalnya. Posisinya begitu. Saya kira begitu. Salah menjadi tanggung jawab saya. Benar karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.